Aji Bayu Prakosta. Ini biasa dikenalnya sih dengan Mas Aji ya. Jadi gimana Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Akhirnya ya Mas, terima kasih nih saya dapat kesempatan buat mampir ke sini gitu kan, setelah kita kenalan mungkin hampir ada setahun ya di grup kita Ritual itu ya. Jadi sebelumnya nih Mas Aji ini saya sempat kenal. Jadi kami salah satu member di grup WhatsApp gitu, namanya kita Ritual. Kebetulan dinaungi sama Mas Edo Widis ya, salah satu gitaris Voodoo, salah satu gitaris legend gitu. Terus saya kenalan sama Mas Aji dan dari obrolan-obrolan itu tuh menarik buat saya gitu, karena beliau ini ternyata salah satu guru di Yamaha Musik, betul ya Mas ya? Salah satu guru di Yamaha Musik, dan telah banyak menelurkan berbagai musisi-musisi jago juga di luar guru Yamaha Musik. Juga dia ada tempat lesnya sendiri. Nanti kalau teman-teman penasaran, nanti dengerin aja dulu obrolannya. Kalau mau penasaran sama beliau, nanti tenang aja, akan ada channel YouTube-nya di deskripsi. Ada juga kontaknya nanti beliau kalau teman-teman mau belajar kayak mantep nih. Nah, di awal-awal nih, biar teman-teman buat tahu, Mas Aji Bayu Prakosta ini, atau saya panggilnya Mas Aji ya, ini salah satu, ya entah ada beberapa guru kali ya, tapi yang jelas beliau ini dulunya sempat juga jadi guru dari Iman Jirok ya Mas ya? Iya. Nah, Iman Jirok tuh salah satu gitaris yang cukup saya senengin. Boleh diceritain nggak Mas, itu awalnya gimana sampai akhirnya bisa jadi gurunya Iman Jirok gitu? Jadi dulu Mas Aji tuh punya murid namanya Roni, kelas 5 SD. Mas, sorry Mas, boleh agak kerasan dikit gitu. Iya. Jadi Mas Aji dulu pernah punya murid namanya Roni, itu tetangga rumah, itu kelas 5 SD. Jadi itu murid Mas Aji pertama itu. Nah dia termasuk Mas Aji itu punya bakat yang bagus ya. Dia cuma punya gitar tuh, bilang gitar murah lah, gitar akustik 40.000, mereknya nggak jelas gitu. Belajar tuh dia. Yang ada di toko-toko olahraga itu biasanya. Iya, benar. Jadi omnya beli nggak ngerti, wajah dulu gue beli gitar, senang banget tuh dia beli. Mas Aji ini beli gitar nih, ya kan? Akhirnya buat belajar tuh anak sama si Roni itu belajar, sama Ade juga belajar. Nah itu anak tuh cepet gitu loh progresnya. Belajar ini, belajar apa dengan gitar itu tuh bisa main dengan bisa main gitu. Detail, padahal gitar tinggi banget. Jadi tanpa ada setup ya kan, kalau kita tahu gitar 40.000 nggak mungkin ada setupnya, nggak ada truss rod, nggak ada apa gitu. Iya. Tapi bisa itu. Bisa. Nah sampai dia itu sekarang udah jadi dosen dia sekarang. S2 dia musik. Malah dia yang ke Swedia, ke Inggris tuh dia tuh sampai jauh-jauh, jalannya udah jauh-jauh si Roni itu. Nah dari situ adalah namanya itu dulu pengamen gitar. Oke. Namanya Linton, tapi dia anak 39 dan teman si Iman juga ini. Jadi dulu nilai bertiga nih grup ini nih. Nah, grup orang-orang Medan nih dulu nih bertiga ini. Kelas di rumah kan istilahnya dalam arti dibayar sukarela lah. Indomie boleh, uang receh nggak apa-apa, yang penting lu mau belajar, bilang gitu kan. Masih sesi awal Mas Aji. Sesi awal ya kan. Ya. Nah dari situ dia nanti terkenal jadi di bis ini kalau ngamen pengamen shredder. Nah si Iman kan senang Ingwi dulu tuh, tertarik. Dulu siapa? Kata dia gitu kan. Diajak tuh masih Linton. Nah ini istilah Iman itu ternyata pentolannya di SMA 39 itu pentolan gitar si Iman. Tahun 98 kalau nggak salah, tahun 98. Nah akhirnya dari situ Iman datang ke rumah ngelihat si Roni itu yang anak kecil itu. Mukul jilat si Iman. Gila ini anak jago banget, pengen kita masih kecil ya. Iman gitu bicara kayak gitu. Nah akhirnya Iman tuh les belajar. Nah dia Iman ternyata emang udah punya bakat Iman, yang bakat alam ya, dalam arti ngulik udah banyak bagus ya, cuman dia belum bisa dari dulu namanya improvisasi ya, aman pattern tangan ada gitu belum paham ya. Dia belajar, dia berapa lama belajar les semua, semakin berkembangan tuh. Dan ngajak lagi tuh teman-temannya ke 9, tapi tahu dulu tahun 98 tuh masih punya murid, masih les 35.000, itu punya 50 murid dulu tuh. Teman-temannya dibawain. Terus satu rombongan, maksudnya sekali sesi itu berapa orang gitu? Dulu satu. Cuman emang kan karena anak-anak gini, zaman dulu kan nggak ada aturan ya. Iya. Panjang lagi les nih. Datang lagi, habis diganti les, pada nongkrong itu nggak ada yang pulang, lalu nggak ada yang pulang ya. Jadi nongkrong. Jadi anak cuma belajar mental juga akhirnya kan. Liatin orang, liatin teman-teman juga kayak gitu. Jadi awalnya Iman belajar kayak gitu. Jadi awalnya itu gara-gara dia kenal, dia punya teman sekolah yang sempat les sama Mas Aji, terus dikenalin ke Mas Aji jadi belajar gitu ya. Itu sampai berapa lama tuh les itu? Iya, ada kali setahun lah ya. Hampir setahun itu. Setahun. Nah terus dia seluruh sekolah, dia kalau nggak salah dia nurusin di Faradi kalau nggak salah ya. Dia pengen belajar jazz kan, karena dulu Mas Aji kan belum ngajar jazz ya.
belajar Farabi, hilang tuh, tahu-tahu kita di TV tuh dia di apa tuh festival Nescafe kalau nggak di Bandung waktu itu. Ini nonton TV nih orang nih, si Iman itu. Nah dari situ cikal bakal ada juga ini Jirek. Oh, cikal bakal Jirek. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi memang mayoritas gitaris tuh kayak gitu ya. Jadi mungkin udah sempet belajar dulu di luar, bahkan mungkin ada yang otodidak dengan bakat alam, tapi intinya kalau kita belum pernah les pun biasanya ada hal-hal yang kelewat gitu ya. Bener. Mungkin dalam kondisi Iman waktu itu dia sebenarnya udah tadi Mas Aji udah cerita, udah ada bakatnya, udah cukup mumpuni lah, tapi begitu sama Mas Aji di 1 tahun dikasihlah pondasi-pondasi yang menguatkan sampai akhirnya dia ada les lain, ada akhirnya bisa mengulik dan eksplorasi lagi gitu ya. Nah dari cerita ini saya menarik Mas. Sebenarnya kalau saya kepikirannya gini nih, secara keilmuan itu, secara musik gitu ya, kita les itu butuh berapa lama sih sampai akhirnya jadi jago gitu ya? Sebetulnya gini, kalau misalnya ngamatin ya, kan kalau misalnya ngamatin itu tergantung dari murid. Oke. Ada yang kemampuan cepat, ada yang lamban. Oke. Misalnya pernah untuk murid anak kampung Melayu itu ada bareng sebareng nih ya. Ini lesnya bareng daftar tuh. Nah yang masih lihat nih, anak ini satu masih lihat ada talent ya, bakatnya. Ini lebih cepet nih. Dia dalam belum 6 bulan aja udah bisa nguasain lagu-lagu berat yang ini nih, namanya dulu Rolas tuh. Nah itu anak UNJ sekarang udah sarjana musik juga, Rolas ini. Nah yang satu lagi namanya Rian nih, orang kampung Melayu. Nah ini 2 tahun baru bisa main lagu-lagu kayak Canon Rock, GNS sudah 2 tahun. Tapi emang Mas Aji ngajarin anak tuh dulu pondasinya emang lebih ke fingering jari ya, istilah di pintas jari sama di fingerboard. Jadi pemahaman apa map gitar tuh bener tuh pondasi alam saja itu, kalau saja itu. Mapping fretboard itu ya sama fingering jari. Jadi biar kita tuh cepat mungkin jadi harus bisa pokoknya. Dengan dulu dengan hitungan apa maksudnya senar 11 tetap diangkat itu memang misalnya ini kadang-kadang Mas lu gila lu Mas katanya. Kita tinggi amat ya anak kamu dulu pengen belajar aja lah. Jadi sih anak kayak gitu dulu kayak gitu. Itu kalau sampai di titik jago gitu ya. Di titik jago itu tergantung bakat. Kalau di titik oke, ini ilmunya Mas Aji udah saya turunin semua nih gitu. Itu sebenarnya butuh berapa lama? Nah, terakhir itu kayak Rolas, Rizky, ada Rizky yang orang pembang diri itu, dia itu sampai Mas Aji dulu bikin bukan bikin buku, jadi ngerangkum buku ya. Ngerangkum. Itu ada buku sampai level 4. Jadi ada basic 1 itu ya untuk fingering, tangan nada, pokoknya ya itu kedua ini blues, ketiga itu mod, terakhir baru belajar jazz nih di sini nih. Nah itu ada yang sampai ini, ada yang ngosen setahun setengah, ada yang 2 tahun. Nah itu 2 tahun tuh bisa main semuanya anak gitu. Istilahnya kalau misalnya nggak mati si Rizky itu Rolas itu bisa ngosen main Guthrie Govan, main Dream Theater, main Megadeth, saya bisa lah ngosen main lagu itu. Dalam masih lihat sebagai gue masih nilai dengan benar gitu. Jadi kalau sekedar turun ilmu itu mungkin waktu yang dibutuhkan 1,5 tahun sampai 2 tahun gitu ya, tapi sampai di titik jago jadi nggak cuma tahu ilmunya gitu, nggak cuma tahu ilmunya tapi pengaplikasiannya udah ahli, udah by intuisi. Itu tergantung nanti muridnya seperti apa gitu ya. Bener. Kayak gitu kan emang Mas Aji kan didik itu anak pertama-tama di buku 1 itu emang mekanik jari, pemahaman fretboard kita sama improvisasi. Jadi istilahnya lu main di tangan nada lu bisa main improv gitu. Oke. Itu di buku 1, makanya nanti emang belum belajar Mas belajar cepet semua, biar cepet dulu. Lu penting bangun mekanik dulu, sama bisa improv kan. Nah baru pas buku udah saya jemplain ke blues, main feel, main rasa. Kata anak-anak kan, wah gila berarti main blues gitu. Nah ini sih lu main feel di sini, jadi ntar lu main mekanik lu jadi terisi feel dari blues ini gitu. Lu bisa gitu, metodenya seperti itu. Nah ini yang ngomong langsung dari pengajar ya, dari pengajar gitar. Kalau boleh tahu udah berapa lama ngajar gitar totalnya? Mas Aji pertama kali itu tahun 98 tuh belum nekat. 98 tuh. Belum bisa dibilang belum mau jadi guru, tapi nekat gitu, orang nekat aja. Kayak Iman kan datang les sudah main ingwi kan. Itu 98 lagi masa kuliah atau lagi masa apa? Kalau nggak salah kuliah ya. Lagi kuliah tuh. Kuliah. Nah itu jadi datang itu Iman minta lagu-lagu Eric Johnson Manhattan kan tuh. Bisa Mas Aji. Akhirnya karena guru kan bisa. Belum bisa itu. Berarti PR tuh ya. Iya. Minggu depan les bisa nih. Mau ngomong gue lagi gini aja. Dari situ Mas Aji mungkin dari kebangun ya. Datang orang Bogor tuh, Mas lagu ini pokoknya gua belajar lagu ini. Mam sih berat juga ya. Ya udah minggu depan. Jadi pura-pura lupa aja, emang nggak bisa. Lupa kan minggu depan bisa insya Allah.
Jadi belajar ini. Baru ngulik tuh. Baru ngulik. 1 minggu tuh ngulik ya. Nah kalau dengar ceritanya ini kan berarti Mas Aji di awalnya itu bukan dari akademisi ya, jadi bukan dari akademisi musik bukan, gitu ya. Bukan. Tapi ngulik kemudian ngajarin ke muridnya. Mungkin zaman dulu itu belum ada saat 98 ya, belum ada internet, belum ada YouTube, belum ada tab Nah, gitu. itu buku masih pelit-pelitan. Itu masih pelit-pelitan. Buku ya. Itu temennya ada itu udah punya buku-buku kayak tabulatur ya, ingat ya, ada buku-buku lesson Ingwi. Generasinya Reh ya. Ya, itu kan pelit-pelitan. Harus bayar pajak dulu. Jadi kita mau fotokopi buku Gena tuh bayar 20.000, fotokopi sendiri bayar 20.000 zaman dulu. Mahal amat, sampai akhirnya saya gini, ini buku pada begini, akhirnya saya sampai nongkrong di Blok M tuh. Buat berburu buku yang misalnya tukar-tukaran gitu enak gitu loh. Hampir dapat banyak tuh buku, sampai banyak hampir kali 400 buku tuh fotokopian semua tapi bukan original. Karena beli mahal original. Jadi belum teman-teman mungkin kalau generasi sekarang nggak ngalamin gitu ya, karena kalau sekarang udah ada Songstar, udah ada Ultimate Guitar. Kalau dulu dari buku gitu ya gitu. Iya, ngulik apa-apa lebih gampang, bisa dipelanin, ada di lesson di YouTube kan. Dulu ngulik pakai tape sampai kasih jebol istilahnya. Jadi butuh effort lebih. Nah, dari ngulik-ngulik itu sampai akhirnya Mas Aji nemuin ternyata anggaplah Ingwi gitu. Ingwi ini ternyata bermainnya dia harmonik minor misalnya. Itu ketemunya itu ketika ngulik kah atau baru ketemu istilah-istilah scale-nya ini harmonik setelah perjalanan berapa lama? Ini gini, jadi nggak tahu ya. Ada nama teman namanya Tito. Dulu tuh jualan buku-buku sama lesson-lesson di Geraha Cijantung. Nah, dia tuh orang baik. Kajak ke rumahnya dia tuh pasti ngeliatin lesson-lesson, ngasih buku, orang baik. Udah lo print aja. Dia ngeprint pakai printnya di printin. Masih kumpulin tuh kayak lesson Ingwi. Nah, jadi situ jadi belajar ini ternyata harmonik minor kan ya kan, pakai scale-nya gitu. Jadi kalau dulu ngulik masih ngikutin kuping aja. Pas jadi memang penting gini kita ngerti wawasannya itu keilmuan ya. Kita dari sini masih taunya dari harmonik ini ternyata harmonik minor. Ternyata dipakai dirijen dominan, mod 5 dari harmonik minor, jadi tahu. Itu dalam rentang waktu itu setelah ngulik beratus-ratus lagu baru tahu kah atau enggak? Jadi setiap misalnya dulu gini, jadi kan maksudnya model dulu tuh kalau ngulik lagu itu kan seneng barengan. Misalnya kayak kita ngulik ini ngulik Jason Becker, ini bareng nih saja nih, ngulik bareng nih. Nah itu Mas Haji orangnya seneng dulu gini, analisis namanya. Oke. Analisis ini lagunya apaan, kok bisa begini, bisa keren gini, ngulik chordnya kan, apa ditulis dulu chordnya, ya kenapa bisa begini gitu. Berarti kayak gitu ngulik tuh, sampai Mas Haji dulu ada bukunya tuh. Misalnya nih lo kalau mau kayak ini kayak gini nih tuh tulisan mas tangan Mas Haji tuh kayak Jason Becker, mau kayak Martin kayak gitu sampai tulis gitu kan. Nah, tadi analisis sendiri, cuman Mas Haji makan cepet gini. Ini analisis gue bener nggak gitu, sampai akhirnya teman ada akademisi kan les di Parabi dulu tuh nanya, ini gue bener nggak, takutnya gue sesat nih belajar sendiri. Nah alhamdulillahnya bener alhamdulillah. Lu belajar di mana? Belajar sendiri, puyang sendiri nih gua. Dapat buku kayak buku-buku itu kan fotokopi dari temen, baik kan buku-buku Frank Gamble, banyak lah Ingwi kan. Jadi bahasa Inggris kan ya, bahasa itu nggak begitu paham kan, nggak ngerti. Tapi kan kalau yang lain belum tahu nih, Mas Haji kan sarjana ekonomi ya, jadi ya mungkin ada agak sih ngerti kan. Mas Haji kan dulu kan ada kamus kan ya. Iya benar. Apa artinya kan gini, jadi dari situ jadi ngerti, jadi lebih ngerti. Jadi apa sih meyakini Mas Haji sendiri, ternyata yang gue pelajari analisis ternyata benar gitu loh. Sama misalnya ini harmonik minor, pakai mod ini gini gitu, kayak gitu lah Pak. Jadi apa emang terbuat sendiri, jadi buku dapat banyak emang, tapi pusing belajar sendiri, bedah sendiri, penasaran. Akhirnya teman itu ada lesson nih, coba gue compare lah. Paul Gilbert apa sih pakai pentatonic Dorian misalnya? Ternyata di chord ini gabung ini. Oke, silakan. Halo. Bentar dulu. Kok? Nanang kok, parahin dulu kok. Bentar aku parahin dulu ya. Ya. Ngulik, analisa, dapat. Waktu dapat ilmunya itu kan saya yakin nih kalau ya
saya sendiri bukan gitaris yang terlalu jago gitu ya. Cuman ketika saya membedah di keilmuan lain, misalnya ketika kita menganalisa sesuatu, anggaplah analisa buku atau analisa suatu ilmu, biasanya per penulisnya atau per penciptanya itu punya resep andalan gitu kan, untuk membentuk satu pola tertentu. Itu Mas Aji juga ngulik sampai ke situ. Iya, sampai nganalisis sampai misalnya ini buku bule kan istilahnya mungkin kan ada yang modelnya muter-muter. Mas Aji coba membedah itu bagaimana cara simpel metodenya gitu loh. Oke. Nah akhirnya masih terapin ke murid tadi itu metode yang simpel lah gitu loh. Bahasanya masih bikin bahasa gampang. Ini bahasa gampang, bahasa gaul nih gitu, tapi bahasa musiknya seperti ini gitu loh. Seperti itu. Kalau misalnya nih, anggaplah kita dalam pihak yang bertentangan ya sekarang gitu. Saya sebagai orang yang tidak suka les misalnya, saya tidak suka formalitas les gitar gitu. Tapi karena ada backgroundnya mungkin waktu saya mencoba les gitu dengan beberapa pihak gitu, akhirnya yang saya pelajari di 3 bulan awal ya fingering yang berulang-ulang, kemudian skill yang berulang-ulang. Padahal ketika di awal saya udah tahu nih, saat ini saya hanya ingin terinfluence oleh beberapa gitaris gitu. Itu kenapa sih Mas Poste? Kenapa beberapa guru akhirnya memilih untuk ya udahlah kita mulai dari scale lagi, kita mulai lagi dengan arpeggio lagi, kita mulai lagi dengan fingering yang berulang-ulang gitu. Padahal ketika si muridnya udah tahu gitu kan, udah tahu saya maunya terinfluence ini gitu. Kenapa nggak gurunya langsung ngarahin ke sana gitu? Padahal kayak Mas Aji bilang tadi tuh, saya yakin Mas Aji ataupun beberapa guru lain pasti punya resep yang sama untuk mengarahkan ke sana gitu. Itu kenapa tuh Mas kira-kira tuh? Sebetulnya gini, kalau kita ambil positifnya ya, guru itu selalu mengarahkan, mungkin ada dari muridnya ada yang kurang mungkin ya. Contoh gini, Mas Aji pernah ada murid udah les 3 tahun di orang daerah mana gitu, akhirnya kita ngomong dia sama artis nih, bayar dia dulu zaman dulu 500.000 mahal, 3 tahun. Nah dia les tuh ke Mas Aji bilang, ini anak nggak bisa apa-apa gitu loh. Cuman bisa main sweeping. Coba Mas Aji, lu jamming materi tadi itu, Mas Aji kasih chord, mainnya di mana itu katanya gitu. Iya kan, main Mas Aji cuma nunggu ambil F kalau nggak salah, coba lu isi. Jadi main pas tuh, dia ternyata nggak ngerti cara penggunaan teknik yang dimainkan tadi dia sama dia tuh. Nah kita kan mungkin dulu akhirnya bahasanya install ulang kan, gue install ulang lo ya, mau nggak gue install ulang, nggak apa Mas, penting gue bisa improve, gue pengen bisa improve nih, pengen ngerti main yang bener gitu. Akhirnya masih install ulang. Seorang dari tadi fingering. Nah tadi juga metronom nggak bener, makanya dia main itu larian. Nah metronom, tapi nggak lama itu. Coba Mas Aji, kok baik sedikit dia balik ke belakang sedikit, dia bilang gitu. Iya Mas, ikutin dia. Nah sekarang coba yang lo mainin tadi, lo terapin itu di sini polanya, misalnya dicontohin. Nah sekarang coba Mas Aji. Akhirnya dia ngerti, ternyata ini baru bener nih Mas, kemarin ternyata guru saya sesat juga katanya gitu. Aduh, dia banyak kasihan les lama-lama, tapi dia akhirnya nggak dapet apa-apa gitu panjang. Jadi mungkin tujuannya guru tadi mengulang tadi mungkin meluruskan apa-apa yang istilahnya keluar dari koridornya. Oke, jadi tujuannya niatnya meluruskan. Nah, tapi gimana kalau misalnya anggaplah dia udah bisa gitu kan, dia kayak kasusnya Iman tadi kan, dia udah bisa, udah siap gitu. Itu kalau dari Mas Aji sebagai guru akan langsung mengarahkan ke tujuannya si anak ini mau ke sana gitu, atau tetap harus ngulang dulu? Oh iya, dulu biasa mah kayak ada dulu namanya, sekarang namanya si Rusial itu. Nah Rusial itu jadi dia dulu berangkat ke situ pengen belajar Stify. Stify. Akhirnya Mas Aji ini kalau ini harus berangkat dari awalnya dulu, mau jadi Stify itu harus ada awalnya dulu ngerti nggak? Jadi dulu ngarang ke situ. Gimana Mas? Ini kayak gini ini susah nih Mas, tadi kan nggak pernah ngejar jalan. Ya ada gitu mungkin ngikut nggak ngejar. Kita ke pondasi dasar. Ya tadi ke fingering. Saya jadi fingering tuh. Masih balik ke situ lagi. Nanti mau apa belajar Stify ini kan? Tadi bagian susahnya mana? Oh ini Mas Aji susah. Coba lagi. Nah tanpa disadari dia ngomong, wih gue udah bisa Mas. Karena dulu jadi dia udah diguling gitu, ngerti nggak? Ya, karena dia nyiapin tangan dulu gitu ya. Kan ada orang yang mungkin belajar lagu apa?
susah. Kalau ini nggak ada katanya belum bisa, jangan ngomong susah. Kalau susah itu kesannya lu udah jungkir balik belajar nggak bisa susah namanya. Nah, jadi mesti bikin anak-anak itu buat masalahnya belum bisa istilah gitu. Nah, jadi ada bener-bener gitu lah, bener-benerin. Ya, banyak orang gitu kan, gue mau ke power metal, ada mau ke blues. Udah nih buku aja buku satu ngerangkum begini, saya ngerangkum begini, ini lu ikutin dulu, nanti lu kesananya kemana-mana bebas gitu. Jadi pondasi awal itu tujuannya untuk tadi kita mau kemana, misalnya kayak mau ke Dream Theater, mau ke Ingwi, mau ke Jason Baker, udah ready. Jadi kita nggak akan jadi dropping loh. Wah, gua nggak bisa, akhirnya harus lagi putus asa kan. Jadi pondasi dasar kita. Tapi nge-building itu, ngebangun jari-jari mereka itu memang dari awal diarahkan sesuai dengan gitaris yang mau dia tuju gitu. Iya, bener. Misalnya gini, si A mau belajar Ingwi Malmsteen atau Paul Gilbert. Contohnya Paul Gilbert gini lah, Paul Gilbert pasti terkenal lagunya Technical Difficult ya. Itu kan mekanik banget, itu kan cepat ya, itu 120 BPM. Nah, jadi Mas Haji membentuk itu banyak di situ kan banyak stuplek per beat 1 2 3 4 5. Nah, Mas Haji bentuk jari itu bisa di ngosen. Paul Gilbert berapa? 120 berarti 140. Oh. Harus bisa 140. Baru lu coba yang itu kan berarti lebih ringan. Gitu. Jadi naikin dulu, hit, baru ketika di titik yang normalnya harusnya bisa gitu ya. Iya, benar. Nah, jadi kalau Mas Haji sepakat nggak kalau misalnya saya bilang gitaris itu nggak mungkin bisa semuanya? Sepakat nggak kalau kayak gitu kan jari kita di buildingnya untuk tertentu gitu ya. Anggaplah misalnya contohnya misalnya saya saat ini saya mau building jari saya untuk musik instrumental misalnya, instrumental elektrik. Terus suatu saat saya diminta untuk main fingerstyle akustik, mungkin saya akan kesusahan gitu. Apakah seperti itu atau ternyata bisa juga setiap gitaris berujung oke, dia bisa main elektrik, bisa main akustik gitu. Kayak gitu tuh. Jadi gini, kalau misalnya ada orang hidup di 2 alam atau 3 alam namanya. Kalau bahasanya saja ya. 3 alam gitu. 3 alam. Nah, Mas Haji pernah gini ngelihat ada gitaris namanya Kiko Loureiro, gitaris Megagitan baru. Oke. Nah, itu dia yang gitarnya pernah copot waktu Jamil gitu. Iya. Putri Gopan. Dia klasik jago, akustik jago, main ini jago. Dia pikir, masa sih gue nggak bisa gitu kan, coba belajar. Bisa. Jadi kita begini, kalau Mas Haji gini, kalau ngomong anak-anak gini, lo punya 3 rasa makanan, misalnya keju, coklat, sama nanas ya kan. Berarti kan setiap rasa beda-beda dong. Oke. Beda pola, beda ini beda-beda. Lalu belajar merasakan dulu satu-satu nih. Kalau lu mau pindah dari shredder ke pop misalkan, kaget tuh, lu ngerasain dulu nih. Nah, caranya gitu makanya lu dengerin dulu musik, lu nikmatin dulu, ya kan, lu nikmatin, udah ngomong enak bisa, oke, lu rasain, coba gitu loh. Makanya emang kebanyakan orang gitu. Kalau Mas Haji bisa, untuk bisa semua tuh bisa, cuma tergantung tadi kembali orang, dia mau di tipikal yang bisa di 2 alam atau cuma 1 alam doang, kan beda-beda orang. Oke, jadi memang tidak semuanya bisa di semua hal gitu ya, bisa di semua jenis permainan gitar, tergantung dia bisa kalau memang dia bisa menguasai dan mungkin ada waktunya kali gitu. Iya, ada waktu. Jadi makanya tadi kalau biasanya gini, kalau pondasi kita bagus, beda. Tapi model emang orang kadang-kadang gini. Makanya musik itu kan kadang-kadang bicara kebakat itu kenapa masih bilang kebakat? Karena ada orang kan gini, dia nggak pernah les gitar kok mainnya bagus. Hanya ahli bata aja deh. Iya itu nggak les gitar gitu kan. Ya kita nggak tahu ya apa iya. Les itu. Tapi kalau Mas Jack tuh punya talent yang bagus gitu. Kita punya talentnya bagus dia. Makanya dia bisa kemana-mana. Bayangkan kalau seorang dia ngerti ilmu, lebih bahaya lagi kalau masih bilang. Berarti gini, kalau kita ngeliat Steve Petrus kan orang-orang emang akademisi ya, pada kuliah musik ya. Itu orang-orang berbakat tinggi tapi punya keilmuan yang tinggi gitu. Ya begitu karyanya dah. Kalau masih bilang. Ya kan? Tapi bukannya ketika kita tahu ilmu ada juga kemungkinan akhirnya kepentok gitu, kreativitas kita jadi terbatas gitu. Nah, kalau Haji gini, saat kita ngerti ilmu, ya kan, Haji coba makanya setiap anak-anak itu ngerti nih, di buku 1 Haji kan belajar improvisasi tuh. Itu nggak menjurus kemana-mana gitu loh. Secara umum gitu, lo bisa improve umum gitu loh. Misalnya main A minor, improve ya improve aja, lo pakai jalan misalnya A minor pentatonik atau C major scale atau A minor sama aja kan, coba improve itu. Menurut lo sendiri masih gitu biasanya. Ya, nah di saat dia baru pengen apa, mas gue pengen power wheel, berarti pusing ke situ tuh nanti pola mekanik pinjelinya ke situ, gitu. Tapi dia udah bisa nguasain dasar yang umum ngerti nggak? Yep. Jadi dia mau kemana-mana dia bisa, gitu. Karena kan kayak kita main jazz, dasarnya juga sama, major scale juga pentatonik, main fusion, main pop, main dangdut,
main metal dasarnya sama. Kalau Mas Haji, makanya anak-anak yang les di Mas Haji itu fondasinya Mas Haji bentuk. Makanya kalau ngeliat Mas Haji kayak Rizky itu kan mana-mana dia diminta main kan main Putri Gopan, dia main ekstrim ini semua. Mana-mana dia. Ini mungkin nggak ada yang tahu nih, Rizky itu kebetulan teman-teman di kantor saya, kantornya di mana bisa disebutin lah sih. Salah satu unggulan gitaris ya, muridnya Mas Haji juga itu. Nah, Mas, kalau yang tadi tuh misalnya kan, anggaplah kita les ya sama kayak sekolah lah. Kita punya satu sekolah itu misalnya satu angkatan 100 orang. Yang akhirnya jadi mungkin ya 10-20% lah ya, yang akhirnya jadi, yang sisanya ya ngikutin arus aja, mesti akhirnya jadi kuliah, setelah kuliah jadi karyawan biasa gitu. Tapi ada beberapa orang yang akhirnya menonjol gitu ya, ada jadi karyawan ataupun jadi pengusaha yang akhirnya menonjol. Nah di musik kan juga seperti itu ya maksudnya. Iya betul. Yang les mungkin udah ribuan gitu, terus akhirnya ada beberapa yang menonjol. Itu sebenarnya karakter mereka itu perbedaannya gimana sih, yang akhirnya sampai jadi menonjol itu bedanya gimana? Kalau Mas Haji biasanya ngeliat itu anak-anak itu dia yang karakternya ini ya, dia rata-rata yang mencari pada jadi dia satu tekun, tekun dia fokus, satu dia bisa dilihat dia punya kelebihan sampai gini loh, disuruh improvisasi ya misalnya, kalau nggak punya bakat tuh bingung, kalau udah hafal pattern. Ya kalau yang Mas Haji menurut aja ya, ada yang murid nggak punya bakat tuh diulang-ulang aja tuh pattern, tapi benar, lo main benar, tapi lo nggak bisa membuat sebuah seni gitu loh, jadi improvisasi ya. Nah yang orang-orang punya ini, yang tadi punya kelebihan tadi dia, kita nggak suruh dia bisa ngerti itu dia kan. Tapi bisa kok sama kayak kemarin Mas Haji ada murid baru orang Pondok Gede, itu dia ngalah lagu kan ya, jadi main melodi masih dia nyari. Lagu chordnya udah dapat, chord lagunya melodi nyari satu-satu. Nah itu kan dia dari bakat, tapi dia nggak mau saja, Mas gue harus punya keilmuan nih Mas biar lebih tahu, jadi bisa ngembangin. Nah memang nyata dia bikin lagu nih, nah jadi lebarin kan tuh, wah jadi keren Mas, jadi lebar banget nih kata dia gitu kan. Akhirnya dia ternyata bikin keilmuan ya, jadi keilmuan dasar tadi itu dia nggak punya, dia punya bakat gitu loh. Tinggal tergantung dia punya bakat, dia mau tekun nggak. Karena ada orang misalnya taruhlah Panca punya bakat nih, fokus kerja sih bukan, ininya nggak diasah kan, mungkin bisa maksimal kita nggak tahu kan, tapi mungkin macamnya bang fokusnya udah beda seperti itu. Berarti kalau saya nangkepnya di sini sebenarnya yang paling signifikan tuh justru di tekunnya ya, di tekunnya ini ya, bakat ada gitu, tapi mungkin dia nyumbang ya 10-20% dalam diri dia dan tekunnya itu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya seseorang yang benar-benar menghabiskan waktunya untuk pelatihan gitu, berjam-jam setiap hari, pasti hasilnya jauh lebih bagus daripada yang biasa, yang cuman ya berapa menit gitu. Betul. Tapi latihan berjam-jam itu juga sebenarnya nggak cuman fingering aja ya, maksudnya nggak cuman ngafalin aja gitu ya. Iya, jadi kalau fingering itu kalau dulu itu Mas Haji itu pertama kali itu ya, anak-anak itu biasanya fingeringnya kayak kromatik gitu kan, emang nggak ke scale Mas Haji. Nah, kok nggak baca scale, kok pengen bisa kayak Steve, Mas kayak ini improve gitu kan. Ini dulu fingering kromatik itu, jadi yang sangsing jadinya sangsing gitu loh. Tapi metronom gitu loh. Ini udah lancar Mas, coba 120 lancar nggak? Belum Mas, masih macet. Nah, itu berarti belum bisa loh. Gitu istilahnya, baca dasar itu jari dulu tuh. Nah anak itu ternyata kalau yang tekun itu PR kayak contohnya Rizky tadi ya, itu minggu depan tuh dia udah datang tuh udah beres gitu. Ada bagian orang, ada yang bisa tapi di gampang-gampangin, pikirnya di luar rumah biar jadi gampang, ngerti nggak? Ini lu curang nih, nggak boleh kayak dulu sudah tuh kayak gitu, itu kayak gitulah. Itu pemahaman dasarnya, jadi dia tekun belajar minggu depan harus udah bisa, dia bisa tuh. Ada yang minggu depan nggak bisa, nah itu sebenarnya nggak. Agak beda tuh. Jadi ngamatin kayak Freddy Guru ya, yang istilahnya pada sekarang pada sukses itu dia tekun dia. Nah kalau boleh dikasih bocoran nih, sebenarnya sampai di titik berapa sih metronom? Oke kamu udah bisa main di metronom ini, di beat yang sekian, itu insya Allah di beberapa lagu udah aman gitu. Jadi misalnya dulu gini, Mas Haji main logika, misalnya di lagu Canon Rock lah contohnya, itu 120 BPM ke atas gitu kan beatnya, metronomnya. Nah, jadi Mas Haji logika, murid Mas Haji baru bisa 60. Selama tuh. Berarti kan masih gini, pertanyaan Mas Haji ini 120-60. Berarti masih ngimpi kan? Waduh, masih 5 tingkat lagi ke atas, naik langga lagi kan gitu. Nah, Mas Haji bilang gimana caranya lu bisa 120 dengan kan dia banyak kan, kalau Mas Haji ingat di dalam
komposisinya analog itu banyak basic supplet, ada quadruped, nah itu kita bisa di metronom 120. Itu kita kalau pakai logika, jadi kalau kita bisa main segitu di latihannya, otomatis kita untuk memain lagu itu kita kejar gitu. Jadi ngejar anak-anak pasti kayak gitu lah, di target fokusnya seperti itu. Jadi nggak maksudnya dari yang Mas Aji ajarin tuh nggak ngehit. Oke, kalau kamu udah nyentuh di anggaplah 240 six to flat gitu, berbagai lagu tuh udah aman gitu misalnya gitu, itu nggak ketembak gitu. Jadi per lagu aja. Betulnya secara umum, jadi misalnya gini, kita harus masuk kalau misalnya secara umum misalnya 120 kita harus bisa nih. Ya kan, kayak ada misalnya chord susah itu susah emang kalau dibikin. Tadi emang misalnya 1/8 tapi tempo 200 ya, tapi 1/8 gitu kan. Nah sampai misalnya akhirnya di suatu titik itu bilang ini gue bisa 120 tapi quadruped, berarti lebih susah kan. Sama aja mainnya 360 1/8, itu udah bikin quadruped tuh satu 4 ada 1 2 3 tapi 120 tapi dengan pola rumit. Nah itu anak-anak diterapin ternyata garis kayak gitu, minggu depan pada bisa dong Mas. Tapi emang bener dampak positifnya itu dia tadi main lagu apa pun gampang, kayak main di teater lebih cepet gitu. Coba lu belajar lagu ini, lu masih mau tes nih, minggu depan ujian lu main lagu ini berapa lagu, 3 lagu pokoknya bisa. Lim Theater, Ingwi, Jason Becker. Gila maksudnya. Ternyata kan jarinya belum pada ini. Coba dulu, jangan ngeluh dulu, coba dulu. Tapi alhamdulillah anak tuh pada bisa gitu. Ya tadi untuk orang yang tadi mungkin satu dia punya ketekunan sama punya ada kelebihan aja. Dia kan kalau orang yang bisa, kalau orang yang nggak mau kasih malu, udah dong. Itu masih cuma pengen supportnya begitu mas aja emang. Kayak misalnya lagu apa nih, lagu rock. Kayak harus bisa seminggu 5 lagu pokoknya harus kelar. Kita harus kelar, pokoknya lesson harus bisa. Saat kita belajar lagu tadi ada ujian kita belajar lagu. Mas betul gini, yang kita pelajari misalnya tadi kita belajar A minor scale. Nah ini ada banyak contoh. Ini ada lagu di genre ini. Gitu. Oke, jadi tetap butuh ngulik itu supaya buat contoh, referensi ya. Buat contoh gitu. Dan itu secara nggak langsung membawa si murid belajar tentang gimana cara ngomongnya dengan yang enak, yang bagus itu, gitu ya. Betul, seperti itu mas. Kalau bahasa musiknya phrasingnya gitu ya. Phrasingnya betul. Kenapa kok bisa enak? Kan kenapa kok melodinya slash kok enak mas Haji kan gitu. Kan gua udah belajar scale sama pentatonik sama major scale. Nah, akhirnya coba lo pikir apa saja sama Cibdat kan. Kayak lagu Pinocchio oleh Vendor misalkan. Kadang-kadang chordnya G, C, D, pergi D, C, D kan. Chordnya menjadi akord kan. Berarti jatuh nadanya. Tet, kan ini di sini di G nih. Tet. Berarti kan itu nadanya sesuai dengan chordatom dari itu kan. Nah itu tatapnya mengajarin itu caranya main harmoni. Jadi kita belajar target gitu loh. Saya kita main jatuhnya ke nada dari chord tersebut yang dimainin itu. Makanya dia enak nadanya. Tapi kalau orang dulu kan mungkin secara intuisinya dia tuh dapat. Ya karena kebiasaan dengar musik dan akhirnya benar. Feelingnya udah dapat. Benar. Ada orang yang nggak pernah sih punya bakat berlebih, dia bisa. Kita dengan nyari nada. Solfege-nya jago lah ya. Dia ada chord G C D nih, bikin enak. Cari atuh satu-satu nyanyi lo itu satu. Kayak gitu lah. Kalau misalnya gitu, kalau kita agak geser dikit. Kalau anggaplah seseorang itu siapapun itu cuma punya waktu 2 jam sehari. 2 jam sehari itu gimana caranya supaya latihannya maksimal gitu? Ada nggak dibagi-bagi? Oke, berapa menit kamu fingering? Oh iya, Mas Haji pernah gini, baca dulu buku dari JIT ya, itu kurikulum JIT ya. Itu jadi misalnya dalam 1 jam itu dibagi misalnya kayak belajar fingering ini 15 menit, fingering 15 menit, belajar scale ini 15 menit, ini 15 menit gitu. Dan itu ada metodenya jadi misalnya gini, orang suka ada main metronom kan naik terus ya. Gue udah pede naik terus ya. Kalau ini enggak turun lagi gitu loh. Misalnya 40, 50, 60. Turun lagi 40, 50, 70. Bolak-balik itu terus ya. Jadi sampai murid itu benar-benar 1 naik 3 gitu. Iya, biar dia benar-benar di situ secara kuping bagus, secara ini bagus rasanya, artikulasi juga bagus. Jadi seperti itu gini sih. Belum saja ngikutin tadi apa kayak metode tadi itu dia itu bagus tuh. Jadi dalam satu waktu latihan itu ada apa aja?
ada fingering, ada belajar scale, ada belajar arpeggio yang tadi dilatih dengan metronom. Jadi anggaplah untuk latihan itu ya 1 jam berarti dibagi 3 ini ya. Iya betul. Dibagi 3 ini. Betul. Ini di luar ngulik. Di luar ngulik ini. Betul. Di luar ngulik. Jadi untuk ngebangun fondasi paling minimal itu ngelatih fingering, scale, arpeggio dibagi pakai metronom. Di luar ngulik terus ada nguliknya lagi gitu ya. Tapi gini aja, banyak gini tapi ada banyak orang kantor ya. Iya. Contohnya ada ya Pangeran itu lah yang jadi dongeng itu dia termasuk orang punya bakat, memang jadinya lo tuh kaku tuh ya. Masa gimana nih saya bisa main film teater lagu yang Waste of Time tuh. Itu apa yang misalnya terharu ya bisa deh. Itu dia nggak mau belajar not balok, nggak mau. Pokoknya belajar aja, pokoknya Mas Haji yang scale aja. Kalau dia nggak suka fingering ya deh. Romantik itu akhirnya Mas Haji cari solusinya ke scale. Pentonik aja kan gampang tuh. Ini aja bonding ini yang satu pola bolak-balik rajin ya kan. Terus pakai tabulator kayak itu. Nah itu orang belajar ya dia. Si Pak Nur itu bisa. Akhirnya dia coba ngulik lagi itu kan dia ngulik. Saya suruh ngulikin saja, ajarin saya kayak gitu. Akhirnya suatu saat itu dia bikin video ngulikin lagi Waste of Time tuh. Canggih juga nih. Itu dia. Jadi nggak memaksakan dia orang sibuk. Jadi misalnya manfaatkanlah waktu yang kalian punya. Misalnya gini, lo punya waktu berapa fingering? Mas lu sibuk sekolah gini. Ada waktu berapa? 15 menit. Itu lo maksimal 15 menit. Tapi jadi maksimal lo ya. Tetap dibagi 3 tapi iya. Dibanding lu main 2 jam tapi nggak punya target gitu loh, nggak punya yang ada orang nggak ada proporsi waktu gitu. Kita berapa? Wah seharian nggak tidur tapi nggak ada punya targetnya gitu loh, nggak bakal dapat apa-apaan gitu loh. Kita dengan 15 menit tapi kalau kita maksimal insya Allah bagus gitu kan. Ada porsinya terus dibikin target gitu ya. Jadi bisa gitu bikin target, jadi nggak orang jadi si A ini dia kerjanya emang sibuk banget udah. Terus segini, bisa dikasih tuh istilahnya kasih resep tuh segini udah coba maksimalin segitu, berarti 15 menit jangan nggak boleh kurang lagi ya. Terus gitu maksimalin ya ambil bisa. Nah satu lagi nih, ini sebelum nanti saya ada pertanyaan pamungkas gua bambang ini pertanyaan tentang les juga. Di zaman sekarang ketika sudah ada tabulatur, sudah begitu banyak video lesson di YouTube gitu kan, banyak ilmu-ilmu yang bisa dicari lagi gitu. Apa yang bikin orang masih harus les sih? Nah, poinnya itu. Mas Haji kan pernah dapat murid itu ya orang New Zealand ya, itu bertiga, bapak anak itu. Siap les itu pasti dia nyediain pakai tablet, dia kan wifi kan, lesson juga, ngerti nggak? Lesson orang-orang bule yang lagu apa misalnya lesson itu. Makanya mikir, ini orang kok udah baca lesson, kenapa masih les lagi? Oke, tuh. Tanya Mas Haji sendiri tuh. Akhirnya sih mikir, menurut pandangan dia lesson yang mungkin di YouTube itu sudah mudah, itu masih susah. Oke. Akhirnya Mas Haji bikin yang mudah, dimudahin lagi. Saya suka yang Pak Haji ini mainkan ini lebih simpel, lebih mudah. Lebih mudah ini merubah pola tangannya atau merubah gitu? Misalnya gini, lagu kan anaknya cewek itu kan waktu itu pernah Mas Haji ajarin lagu Bohemian Rhapsody Queen. Oke. Susah ya, foto barcode kan tuh. Nah, saya akhirnya cari solusi sendiri gimana orang ini nggak mau jadi berat beban gitu kan, dia mau belajar. Mas Haji rubah tuh lagu itu jadi gampang gitu, progresif, kapo. Oh, jadi lebih ke peran guru di saat ini tuh lebih ke nyari second way out, nyari jalan untuk mudahnya seperti apa, karena yang lesson yang ada kan biasanya plek niru yang musik asli gitu. Mas Haji punya murid itu di Pondok Gede, dia udah belajar itu kunci game saja, itu mungkin susah. Akhirnya lagi gimana caranya anak bisa belajar gitar, bapaknya mau anak semua harus bisa main gitar Mas Haji. Akhirnya caranya Mas Haji pakai apa? Power chord lagu misalnya lagumu ya power chord semua bisa bikin. Om cari backing track om biar lebih semangat, cari backing track tuh MIDI tuh dia punya keyboard yang mana dari power chord itu apa akhirnya dia sekarang lagu-lagu super yang susah bisa. Jadi ada orang seperti itu, jadi kita guru itu harus menggali muridnya tadi, nggak bisa kita ngasih obat gitu loh istilahnya, orang bisa ini gimana gitu. Jadi kalau Mas Haji tipe Mas Haji harus jadi pusing sendiri, ini gimana caranya biar orang ini bisa bagus ya, saya punya solusi.
power chordnya. Bener power chord gitu. Aduh udah itu kunci masih mentok. Jadi ternyata alasan seperti itu Panca, dia kenapa jadi mungkin tadi itu menurut pandangan kita mungkin lu gampang gitu masa nggak bisa. Nah menurut kita tapi orang beda. Nah itu bisa nyelamin orang yang itu yang belajar kali. Cari solusi gimana? Power chord. Akhirnya dari power chord itu mau berkembang gitu. Oh dari sini nyari gitu. Kayak ngebuka pintu ya dulu terus saya betul iya. Nah kalau kita agak loncat lagi nih dikit ya. Kalau saya nggak salah kan Mas Haji ini juga selain pengajar pernah juga jadi juri Asian Beat ya. Iya. Asian Beat pernah itu ya. Iya. Nah kalau yang generasi sekarang pun nggak tahu, jadi Asian Beat itu dulu salah satu ajang musisi yang levelnya cukup tinggi ya. Jadi dulu memang awalnya diciptakan untuk murid-murid Yamaha gitu ya Mas ya. Iya. Tapi kenyataannya ketika Asian Beat-nya muncul, banyak yang tiba-tiba mendadak jadi murid Yamaha gitu biar bisa join kan. Iya. Nah, untuk melihat gitu, oke, kamu bagus gitu ya, itu sebenarnya ada nggak sih resep komposisi yang menurut Mas Haji, oh kalau dia bisa memainkan ini dalam rentang waktu tersebut dia jago gitu. di luar tangan ya. Kalau di luar tangan kan tadi udah dijelasin tuh, memang harus ada pondasinya gitu, tapi ekspektasi kalau jadi juri itu oke, dia komposisinya seperti apa itu ada nggak sih? Oh iya, maksudnya gini, kalau jadi juri itu kan gini seperti ini. Ngeliat komposisi ya, ada sebagian orang dulu kan ada banyak itu festival band itu kan kerjanya ngambil lagu orang, lagu dan teater diambil, di medley dibikin, lalu katanya lagu sendiri. Ya anggaplah gunanya guru itu ngerti wawasan seperti itu, jadi dia sering dibohongin peserta gitu. Apa temen kan ada temen juri juga, dia nggak ngerti itu jago sih gitu, itulah itu menurut gue itu punya orang diambil semua gitu. Oke. Ya kan. Nah kalau misalnya nilai mungkin secara dia ngerangkum itu bagus, tapi dia nggak secara komposisi murni dia 0. Malah pernah jadi nilai juri itu 0, bingung misalnya kok saya 0 kan yang itu bener mainan. Lu nggak punya sendiri, lu nggak bikin sendiri, lu punya orang. Masih sampai bisa disebut lu bar sekian, lu makanya lagu klasik tuh Bumblebee lah itu kan lagu dimainin Nuno kalau salah ya. Ya itu kan itu satu. Terus ada ini Greco album Asian kan dimainin sama dia. Terus ada Metropolis diambil. Jadi anak itu nggak ada pintar menurut saya. Kemudian mendingan lu bikin lagu sendiri tapi lu nggak ngisi orang biar penjelasan masih ini bagus komposisi, berarti lu mikir gitu loh. Tapi bukannya kalau saya pernah baca dulu Trigovan tuh pernah bilang plagiat itu hanya terjadi ketika kita meniru satu gitu. Ketika kita akhirnya mengumpulkan banyak kemudian kita jadikan satu, itu bukan plagiat. Itu gimana menurut Pak? Oh gini, dia betul gini. Jadi kita banyak belajar dari orang, ya kan? Akhirnya mungkin setelah ngeblend itu jadi suatu karakter kita sendiri, ngerti nggak? Oke, poinnya berarti tapi ketika kan di beda loh karakter gitu ya. Tapi kalau kita di saat tapi Govan itu kan mungkin saat pembelajaran ya. Oke. Tapi kalau kita di saat kita apa kayak masih jadi juri, dia main katanya lagu sendiri, tapi kalau dia pakai punya orang ya bukan, berarti pembelajarannya dipakai di lagu sih kan itu. Jadi dia jatuhnya kayak masih dalam sesi latihan tapi dibawa ke panggung padahal itu udah kompetisi gitu. Iya, jadi kalau misalnya jadi kurang kreatif, dari segi kreatif kurang di situ gitu. Makanya sering kali dia jadi kalau misalnya penilaian teknik ya, teknik komposisi ya kan, aransemen kalau performa itu kan jatuhnya bahasa tubuh ya, kita mainnya luas bebas gitu kan, feel-nya bagus. Nah itu teknik lu bagus, teknik bagus sih, jadi kan teknik lu bagus, performa bagus ya kan, free mainnya gitu kan, nggak kaku gini bagus. Komposisi 0, nanya di komposisi 0 mas, karena nggak ada yang punya lu sendiri. Oke, karena dia ngambil semua tanpa ada diubah sedikit pun gitu. Iya, nggak dikembangin gitu. Oke. Nah kalau dari sisi teknik, ketika kita ikut kompetisi itu apakah harus semua teknik kita pakai, ada sweeping, ada tapping gitu, harus semua atau harus? Karena gini, kadang-kadang misalnya waktu itu ada namanya band Zero Sipa kalau nggak salah, Zero Sipa ya kan? Itu kan gaya Michael Jackson gitu, dia bikin progression yang keren gitu kan, dia bilang digabung sama jazz ya kan. Nah ini dia nggak harus main sweeping, ini nggak main sweeping, gitarnya tahu dia menyatu gitarnya itu dia mungkin nggak jago seperti yang si A main ya kan. Dulu kalau nggak ada namanya dulu nama band Tsunami itu, Soban
pasti dan juga sweeping. Ini zaman yang Asian Beat ya. Iya. Kalau Astronaut saya pernah denger tuh. Iya, sampai naik ke atas panggung apa itu sound buset tinggi banget gitu. Aku goyang sampai lampu coplok lu lampu Yamaha tuh coba jadi mau lompat sampai coplok lampu gini. Sangat gini muntah. Nah, itu maksudnya gini. Orang kita misalnya kita sebelum kita tahu nih misalnya ya. Kalau karena kita bisa kita maksimalkan menjadi suatu komposisi yang indah, kenapa enggak gitu loh. Tapi kita bisa komposisi gitu loh, maksimal. Jadi nggak usah ada shipping juga nggak apa-apa. Nah, ini gitu. Saya melihat secara main, wah bagus, komposisi bagus, sederhana tapi bagus, enak ya, itu bisa jadi juara dibanding yang bikin apa banyak kromatik orang ngikutin ini tapi malah nggak kayak di teater. Mana dulu pernah jadi sama Dini aja gitu, udah mana Fudu kan sama apalagi Toto Tewel itu kan jadi juri. Dia ngomong bosen gue Ji gitu. Kromatik ini enak kalau dulu kan beda ya. Iya. Apa enak di transisinya enak banget. Karena musiknya juga seperti itu. Iya. Ini musik kalau dulu nggak jelas gitu loh. Ya akhirnya ini sederhana tapi bagus gitu. Nilai estetikanya ada, keindahannya enak dilihat, warnanya bagus jadi gitu. Jadi nggak harus kalimatnya kedengeran gitu ya. Jelas benar temanya kalau misalnya temanya bagus. Jadi maksudnya soal gini lah, judulnya apa lagunya, judulnya ini sesuai dengan judul nggak tema gitu. Kalau cerita ini kan judulnya apa tema kan namanya tema cerita dia. Kayak Petrus sih judulnya ini, temanya ini nyambung tuh dia. Lewat lain soalnya kan nyambung semua tuh kalau pelajaran apa aja tuh nganalisis itu sampai masa jatin bahasa Inggris aja. Broken heart. Kalau orang ngomong patah hati kan. Tapi di situ White Lion kita berarti ngajak orang tuh jangan terlena patah hati gitu. Lo bangkit. Cewek banyak ya kan. That's a new day but not tuh jadi nyari cewek lagi tuh. Lagu bagus itu. Tapi kan enggak ribet dia enggak pakai sweeping. Tapi enak. Nah, itu adalah komposisi gitu. Jadi ngebangun ya teknik memang dipakai. Iya. Tapi teknik itu dipakai untuk menguatkan temanya gitu. Iya, ya. Penempatannya tepat. Dibanding kita teknik banget penempatan nggak perlu mubazir. Oke. Sepakat lah kalau itu. Mungkin itu aja kali ya. Mungkin nanti kapan-kapan boleh ngobrol lagi ya Mas Haji ya. Ini boleh insyaallah. Udah lumayan ini banyak banget rahasianya tentang les dan kemungkinan meningkatkan peluang untuk jadi pemenang kompetisi itu tadi udah dibuka nih sama salah satu juri Asian Beat. Ini juga dulu menjuri di beberapa perusahaan BUMN ya, beberapa perusahaan juga sempat juri. Jadi buat teman-teman sekali lagi kalau misalnya teman-teman akhirnya tertarik atau mau menyelami lebih dalam lagi soal ilmu gitar, nih salah satu yang direkomendasiin Aji Bayu Prakosa. Nah, dia guru di Yamaha Musik. Kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu ke Yamaha Musik karena ada kesibukan, bisa juga langsung ke rumahnya dia gitu ya, atau online juga ada. Untuk nomor telepon, YouTube channelnya ada deskripsi. YouTube-nya juga keren-keren kok, banyak ilmu-ilmu gratis yang dibagikan. Masih bisa saya curi-curi di situ. Oke Mas Haji, terima kasih Mas Haji. Ya. See you.